Pembacaan Kitab Yobel pasal 21. Perkataan terakhir Abraham kepada Yitzhak. Dan dalam tahun ke-6 dari minggu ke-7 dari Yobel ini, Abraham memanggil Ishak anaknya dan memerintahkan dia, katanya, "Aku telah menjadi tua dan tidak tahu hari kematianku, dan aku puas dengan hari-hariku. Dan lihatlah, aku berumur 175 tahun, dan sepanjang umur hidupku aku telah mengingat Yahweh dan berusaha dengan segenap hatiku untuk melakukan kehendak-Nya dan untuk berjalan dengan kebenaran dalam semua jalan-jalan-Nya. Jiwaku membenci ilah-ilah, dan aku memandang hina mereka yang melayani mereka, dan aku telah memberikan hatiku dan rohku, supaya aku dapat berperang untuk melakukan kehendak Dia yang menciptakan aku. Karena Dialah Elohim yang hidup, dan Dia kudus dan setia, dan Dia benar di atas segala sesuatu, dan padanya tidak memandang orang dan tidak menerima suap. Karena Elohim adalah benar dan melaksanakan keadilan atas semua yang melanggar perintah-perintah-Nya dan memandang rendah perjanjian-Nya. Dan anakku, peliharalah perintah-perintah-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dan keputusan-keputusan-Nya. Dan jangan berjalan mengikuti kejijikan dan mengikuti berhala-berhala pahatan dan mengikuti berhala-berhala tuangan. Dan jangan makan darah sama sekali dari binatang-binatang atau ternak atau burung apapun yang terbang di langit. Dan jika engkau membunuh seekor kurban sebagai persembahan pendamaian yang diterima, bunuhlah itu dan curahkanlah darahnya di atas mezbah, dan seluruh lemak persembahan itu persembahkanlah di atas mezbah bersama tepung terbaik dan persembahan sajian yang dicampur dengan minyak dengan kurban curahannya. Persembahkan itu bersama-sama di atas mezbah persembahan bakaran. Itu bau-bauan yang harum di hadapan Yahweh. Dan engkau akan mempersembahkan lemak kurban persembahan syukur di atas api yang ada di atas mezbah. Dan lemak yang ada pada perutnya, dan seluruh lemak pada bagian dalamnya, dan 2 ginjal dan seluruh lemak yang ada padanya, dan pada pinggang dan hatinya, haruslah kamu singkirkan bersama-sama dengan ginjalnya. Dan persembahkanlah semuanya ini sebagai bau-bauan yang harum, yang diterima di hadapan Yahweh bersama persembahan sajian, dan dengan persembahan curahannya sebagai bau-bauan yang harum, roti sebagai persembahan bagi Yahweh. Dan makanlah dagingnya pada hari itu dan pada hari kedua. Tapi jangan biarkan matahari terbenam pada hari kedua sebelum engkau memakannya. Dan jangan biarkan ada sisa pada hari ketiga, karena itu tidak diterima, karena itu tidak diperbolehkan, dan janganlah itu dimakan lagi. Dan semua orang yang makan daripadanya akan mendatangkan dosa ke atas diri mereka sendiri. Karena demikianlah telah aku dapati itu tertulis dalam buku-buku bapa leluhurku, dan dalam kata-kata Henok, dan dalam kata-kata Noah. Dan pada semua persembahanmu engkau harus menaburkan garam,
Dan jangan biarkan garam perjanjian kurang dalam semua persembahanmu di hadapan Yahweh. Dan mengenai kayu untuk kurban, perhatikanlah supaya engkau jangan membawa kayu lain untuk mezbah selain yang ini: kayu saru, bai, badam, cemara, pinus, aras, safin, ara, zaitun, mur, salam, aspalatus. Dan jenis-jenis kayu ini letakkanlah di atas mezbah di bawah kurban yang sudah teruji penampilannya. Dan jangan letakkan di sana kayu belah atau kayu hitam, tetapi yang keras dan bersih, tanpa celah, yang tumbuhnya baik dan baru. Dan jangan letakkan di sana kayu tua, karena baunya sudah tidak ada, karena tidak ada lagi bau di dalamnya seperti sebelumnya. Selain jenis-jenis kayu ini, tidak ada lagi lainnya yang boleh engkau letakkan di atas mezbah, karena baunya menyebar dan bau aromanya tidak naik ke surga. Peliharalah perintah ini dan lakukan itu, anakku, supaya engkau menjadi benar dalam semua perbuatan-perbuatanmu. Dan pada segala waktu bersihkanlah tubuhmu, dan basuhlah dirimu dengan air sebelum engkau mendekat untuk mempersembahkan di atas mezbah. Basuhlah tanganmu dan kakimu sebelum engkau mendekat ke mezbah. Dan jika engkau telah melaksanakan pengorbanan, basuhlah kembali tanganmu dan kakimu. Dan jangan biarkan darahmu menempel padamu atau pada pakaianmu. Jagalah dirimu, anakku, terhadap darah. Jagalah dirimu sebaik-baiknya. Tutupilah itu dengan debu. Dan jangan makan darah apapun, karena itu adalah jiwa. Jangan makan darah apapun. Dan jangan menerima suap untuk darah manusia, supaya jangan itu ditumpahkan tanpa kesalahan, tanpa pengadilan. Karena adalah darah yang ditumpahkan yang menyebabkan bumi berdosa. Dan bumi tidak dapat dibersihkan dari darah manusia kecuali oleh darah Dia yang menumpahkannya. Dan jangan menerima hadiah atau suap untuk darah manusia. Darah untuk darah, supaya engkau dapat diterima di hadapan Yahweh El Elyon, karena Dialah pembela kebaikan. Dan supaya engkau dapat dijaga dari segala kejahatan, dan supaya Dia dapat menyelamatkan engkau dari segala jenis kematian. Aku melihat, anakku, bahwa semua perbuatan-perbuatan anak-anak manusia adalah dosa dan kejahatan, dan segala perbuatan-perbuatan mereka adalah kenajisan dan kejijikan dan kecemaran, dan tidak ada kebenaran bersama mereka. Perhatikanlah, supaya jangan engkau berjalan dalam jalan-jalan mereka, dan menginjak jalur-jalur mereka, dan melakukan dosa hingga mati di hadapan El Elyon. Pula Dia akan menyembunyikan wajahnya daripadamu, dan menyerahkan engkau kembali ke dalam tangan-tangan pelanggaranmu, dan memusnahkan engkau dari negeri, dan demikian juga keturunanmu dari bawah surga, dan namamu dan keturunanmu akan musnah dari seluruh bumi. Berbaliklah dari segala perbuatan-perbuatan mereka dan semua kenajisan mereka, dan peliharalah ketetapan dari El Elyon, dan lakukanlah kehendaknya, dan jadilah benar dalam segala hal. Dan Dia akan memberkati engkau dalam semua perbuatan-perbuatanmu, dan akan membangkitkan daripadamu suatu tanaman kebenaran di seluruh bumi,
di sepanjang seluruh generasi-generasi bumi, dan namaku dan namamu tidak akan dilupakan dari bawah surga untuk selamanya. Pergilah anakku dalam Salom, kiranya El Elyon, Elohimku dan Elohimmu, mengokohkan engkau untuk melakukan kehendaknya, dan kiranya Dia memberkati semua keturunanmu dan sisa-sisa keturunanmu untuk generasi-generasi untuk selamanya, dengan segala berkat-berkat kebenaran, supaya engkau dapat menjadi berkat di seluruh bumi, dan Dia pergi meninggalkannya dengan sukacita. Pasal 22. Ishak, Ismail dan Yakub merayakan perayaan bersama Abraham untuk terakhir kali. Doa Abraham. Dan terjadilah dalam minggu pertama dalam Yobel ke-44, dalam tahun kedua, yaitu tahun ketika Abraham mati, Ishak dan Ismail datang dari Berseba untuk merayakan perayaan 7 pekan, yaitu perayaan buah sulung hasil panen untuk Abraham ayah mereka. Dan Abraham bersukacita karena kedua putranya telah datang. Karena Ishak memiliki banyak harta benda di Berseba, dan Ishak biasa pergi untuk melihat harta bendanya dan kembali kepada ayahnya. Dan pada hari-hari itu, Ismail datang untuk mengunjungi ayahnya, dan mereka berdua datang bersama-sama. Ishak mempersembahkan kurban untuk persembahan bakaran, dan menyajikannya di atas mezbah ayahnya yang dia buat di Hebron. Dan dia mempersembahkan persembahan syukur dan mengadakan suatu perayaan sukacita di hadapan Ismail saudaranya. Dan Ribka membuat kue-kue baru dari gandum baru dan memberikannya kepada Yakub anaknya untuk membawanya kepada Abraham ayahnya dari buah sulung hasil tanah itu, supaya dia dapat memakannya dan memberkati Pencipta segala sesuatu sebelum dia mati. Dan Ishak juga mengirim melalui tangan Yakub kepada Abraham sebuah persembahan syukur terbaik, supaya dia dapat makan dan minum. Dan dia makan dan minum, dan memberkati El Elyon, yang menciptakan surga dan bumi, yang membuat segala hal yang subur di bumi, dan memberikannya kepada anak-anak manusia, supaya mereka dapat makan dan minum, dan memberkati Pencipta mereka. Dan sekarang aku mengucap syukur kepadamu Elohimku, karena engkau telah membuat aku melihat hari ini. Lihatlah, aku berumur 175 tahun, seorang yang lanjut umur dan puas dengan hari-hari, dan seluruh hari-hariku telah menjadi bagiku salom. Pedang musuh tidaklah mengalahkan aku di dalam semua yang telah engkau berikan kepadaku, dan anak-anakku seumur hidupku sampai hari ini. Elohimku, kiranya belas kasihanmu dan salommu ada atas hambamu dan atas keturunan anak-anaknya, supaya mereka dapat menjadi bagimu suatu bangsa pilihan dan suatu warisan dari antara segala bangsa-bangsa di bumi, mulai sekarang sampai seluruh hari-hari generasi-generasi bumi, hingga ke segala zaman. Perkataan terakhir Abraham dan berkat Yakub. Dan dia memanggil Yakub dan berkata, "Anakku Yakub,
kiranya Elohim segala sesuatu memberkati engkau dan menguatkan engkau untuk melakukan kebenaran dan kehendaknya di hadapannya, dan kiranya Dia memilih engkau dan keturunanmu supaya engkau dapat menjadi umat milik kepunyaannya menurut kehendaknya senantiasa. Dan engkau anakku Yakub, mendekatlah dan ciumlah aku. Dan dia mendekat dan menciumnya, dan dia berkata, diberkatilah kiranya anakku Yakub, dan semua anak-anak Elohim yang maha tinggi, hingga segala zaman. Kiranya Elohim memberikan kepadamu seorang keturunan kebenaran, dan beberapa dari anak-anakmu kiranya Dia kuduskan di tengah-tengah seluruh bumi. Kiranya bangsa-bangsa melayani engkau, dan segala bangsa-bangsa bersujud di hadapan keturunanmu. Jadilah kuat di hadapan manusia, dan jalankan otoritas atas seluruh keturunan Set. Maka jalan-jalanmu dan jalan-jalan anak-anakmu akan dibenarkan, sehingga mereka akan menjadi suatu bangsa yang kudus. Kiranya El Elyon memberikan kepadamu seluruh berkat-berkat, yang dengannya Dia telah memberkati aku, dan yang dengannya Dia memberkati Noah dan Adam. Kiranya itu tinggal pada kepala suci dari keturunanmu, dari generasi ke generasi untuk selamanya. Dan kiranya Dia menyucikan engkau dari segala ketidakbenaran dan ketidakmurnian, supaya engkau dapat diampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang telah engkau perbuat dalam kebodohan. Dan kiranya engkau menguatkan dan memberkati engkau, dan kiranya engkau mewarisi seluruh bumi. Dan kiranya Dia memperbaharui perjanjiannya dengan engkau, supaya engkau dapat menjadi baginya suatu bangsa milik kepunyaannya untuk segala zaman, dan supaya Dia dapat menjadi bagimu dan bagi keturunanmu Elohim dalam kebenaran dan keadilan di sepanjang umur bumi. Dan engkau anakku Yakub, ingatlah perkataan-perkataanku, dan peliharalah perintah-perintah Abraham ayahmu. Pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa, dan janganlah makan bersama mereka, dan jangan berlaku seperti perbuatan-perbuatan mereka, dan janganlah menjadi sekutu mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah najis, dan semua jalan-jalan mereka adalah kecemaran dan kekejian dan kenajisan. Mereka mempersembahkan kurban-kurban mereka kepada yang mati, dan mereka menyembah roh-roh jahat, dan mereka makan di atas kuburan-kuburan, dan semua perbuatan-perbuatan mereka adalah kesia-siaan dan kehampaan. Mereka tidak mempunyai hati untuk memahami, dan mata mereka tidak melihat seperti apa perbuatan-perbuatan mereka, dan bagaimana mereka sesat dengan berkata kepada sepotong kayu, Engkaulah Elohimku, dan kepada sebongkah batu, Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah pembebasku. Dan mereka tidak memiliki hati. Sedangkan bagimu anakku Yakub, kiranya El Elyon menolong engkau, dan Elohim surgawi memberkati engkau, dan menyingkirkan engkau dari kenajisan mereka dan dari segala kesesatan mereka. Berhati-hatilah engkau anakku Yakub,
dari mengambil seorang istri dari keturunan manapun dari anak-anak perempuan Kanaan, karena seluruh keturunannya akan dimusnahkan dari bumi. Karena disebabkan pelanggaran Sam, Kanaan menjadi sesat, dan seluruh keturunannya akan dihancurkan dari muka bumi, dan seluruh sisa-sisanya juga. Dan tidak ada sesuatu pun yang muncul dari dia dan diselamatkan pada hari penghakiman. Sedangkan bagi semua penyembah-penyembah berhala-berhala dan yang cemar, tidak akan ada harapan bagi mereka di negeri orang-orang hidup, dan tidak akan ada ingatan akan mereka di bumi, karena mereka akan turun ke dalam Seol, dan ke dalam tempat penghukuman mereka akan pergi, seperti anak-anak Sodom yang dibawa pergi dari bumi. Demikian juga semua yang menyembah berhala-berhala akan dibawa pergi. Jangan takut, anakku Yakub, dan janganlah tawar hati, ya putra Abraham. Kiranya El Elyon menjaga engkau dari kehancuran dan dari semua jalan-jalan kesesatan. Kiranya Dia membebaskan engkau. Rumah ini telah aku dirikan bagi diriku sendiri, supaya aku dapat menaruh namaku di atasnya di bumi. Ini diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Dan itu akan disebut rumah Abraham. Ini diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau akan mendirikan rumahku dan mengokohkan namaku di hadapan Elohim untuk selamanya. Keturunanmu dan namamu akan berdiri di sepanjang seluruh generasi-generasi bumi. Dan Dia selesai memberi perintah kepadanya dan memberkati dia. Dan mereka berdua berbaring bersama-sama di satu tempat tidur. Yakub tidur di dada Abraham, kakeknya, dan dia menciuminya 7 kali. Dan kasihnya dan hatinya bersukacita atas dia. Dan dia memberkatinya dengan segenap hatinya dan berkata, El Elyon, Elohim segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu, yang telah membawa aku keluar dari Ur Kasdim supaya Dia dapat memberikan kepadaku negeri ini untuk mewarisinya selamanya, dan supaya aku dapat mendirikan suatu keturunan kudus. Diberkatilah kiranya Yang Maha Tinggi untuk selama-lamanya. Dan Dia memberkati Yakub dan berkata, Anakku yang atasnya dengan segenap hatiku dan segenap kasih sayangku, aku bersukacita. Kiranya kasih karuniamu dan belas kasihanmu terangkat atas dia dan atas keturunannya senantiasa. Dan janganlah meninggalkan dia ataupun membuatnya tidak berarti mulai sekarang sampai hari-hari kekekalan. Dan kiranya matamu terbuka atasnya dan atas keturunannya, supaya engkau dapat memelihara dia dan memberkatinya, dan dapat menguduskan dia sebagai suatu bangsa milik kepunyaanmu. Dan berkatilah dia dengan seluruh berkat-berkat-mu, mulai sekarang sampai seluruh hari-hari kekekalan. Dan perbaharuilah perjanjianmu dan kasih karuniamu dengan dia, dan dengan keturunannya menurut seluruh kesukaanmu, hingga seluruh generasi-generasi bumi. Pasal 23. Kematian dan penguburan Abraham. Lihat Kejadian pasal 25 ayat 7-10. Dan dia meletakkan 2 jari Yakub
di atas matanya. Dan dia memberkati Elohim segala Elohim. Dan dia menutupi wajahnya dan meluruskan kakinya, dan tidur dalam tidur kekekalan dan dikumpulkan kepada bapa leluhurnya. Dan meskipun semuanya ini, Yakub masih berbaring di dadanya dan tidak tahu bahwa Abraham kakeknya telah mati. Dan Yakub terbangun dari tidurnya, dan lihatlah Abraham telah menjadi dingin seperti es. Dan dia berkata, "Bapa, Bapa," tetapi tidak ada yang menjawab, dan dia tahu bahwa dia telah mati. Dan dia bangkit dari dadanya dan berlari memberitahu Ribka ibunya. Dan Ribka pergi kepada Ishak malam itu dan memberitahukannya. Dan mereka pergi bersama-sama, dan Yakub bersama mereka, dan sebuah pelita ada di tangannya. Dan ketika mereka telah masuk, mereka mendapati Abraham terbaring mati. Dan Ishak rebah ke atas wajah ayahnya dan menangis dan mencium dia. Dan suara-suara terdengar di dalam rumah Abraham, sehingga Ismail anaknya bangun, lalu pergi kepada Abraham ayahnya, dan menangisi Abraham ayahnya, dia dan seisi rumah Abraham. Mereka menangisi dengan suara nyaring. Dan anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela, di dekat Sarah istrinya. Mereka menangisi dia 40 hari, seluruh laki-laki dari rumahnya, dan Ishak dan Ismail dan semua anak-anak mereka, dan semua anak-anak Keturah di tempat mereka. Maka hari-hari perkabungan bagi Abraham berakhir. Dia hidup 3 yobel dan 4 minggu dari tahun-tahun, 175 tahun, dan menggenapi hari-hari kehidupannya, lanjut umur dan puas dengan hari-harinya. Berkurangnya tahun-tahun dan bertambahnya kerusakan manusia. Karena umur bapa-bapa leluhur dari kehidupan mereka adalah 19 yobel. Dan sesudah air bah, mereka mulai berkurang dari 19 yobel dan semakin berkurang yobel-yobelnya, dan bertambah tua dengan cepat, dan menjadi penuh hari-hari mereka karena berlipat gandanya kesengsaraan dan kejahatan jalan-jalan mereka, dengan perkecualian Abraham. Karena Abraham sempurna dalam segala perbuatan-perbuatannya dengan Yahweh, dan sangat suka dalam kebenaran seumur hidupnya. Dan lihatlah, dia tidak menggenapi 4 yobel dalam hidupnya, ketika dia bertambah tua karena kejahatan dan genap hari-harinya. Dan seluruh generasi-generasi yang akan muncul sejak waktu ini sampai hari penghakiman besar akan bertambah tua dengan cepat sebelum mereka menggenapi 2 yobel. Dan pengetahuan mereka akan meninggalkan mereka karena umur tua mereka, dan seluruh pengetahuan mereka akan lenyap. Dan dalam hari-hari itu, jika seorang manusia hidup 1 yobel dan setengah tahun, mereka akan berkata mengenai dia, "Dia telah berumur panjang," dan sebagian besar hari-harinya adalah kesakitan dan kesedihan dan kesengsaraan dan tidak ada salom. Karena malapetaka mengikuti malapetaka, dan luka mengikuti luka, dan kesengsaraan mengikuti kesengsaraan, dan kabar buruk mengikuti kabar buruk, dan penyakit mengikuti penyakit,
dan semua penghakiman jahat seperti ini, satu dengan yang lainnya, penyakit dan keruntuhan, dan salju, dan embun beku, dan es, dan demam, dan kedinginan, kelumpuhan, dan kelaparan, dan kematian, dan pedang, dan penawanan, dan segala macam malapetaka, dan kesakitan. Dan semua ini akan datang ke atas generasi yang jahat, yang berdosa di bumi. Perbuatan-perbuatan mereka adalah kenajisan, dan percabulan, dan kecemaran, dan kejijikan. Lalu mereka akan berkata, hari-hari bapa leluhur itu banyak, yaitu hingga 1000 tahun dan baik. Tapi lihatlah, hari-hari kehidupan kita, jika seseorang hidupnya lama, adalah 70 tahun, dan jika dia kuat, 80 tahun, dan kejahatan-kejahatan itu, dan tidak ada salom dalam hari-hari generasi yang jahat ini. Dan dalam generasi itu, anak-anak lelaki akan menghukum ayah-ayah mereka, dan para penetua mereka dari dosa dan ketidakbenaran, dan dari perkataan-perkataan mulut mereka, dan kejahatan besar yang mereka perbuat, mengenai mereka yang meninggalkan perjanjian yang Yahwe buat antara mereka dengan Dia, bahwa mereka harus memelihara dan melakukan semua perintah-perintahnya, dan ketetapan-ketetapannya, dan semua hukum-hukumnya, tanpa menyimpang baik ke kanan ataupun ke kiri, karena semua telah melakukan kejahatan, dan setiap mulut mengucapkan kelaliman, dan semua perbuatan-perbuatan mereka adalah kenajisan dan kejijikan, dan semua jalan-jalan mereka adalah kecemaran, kenajisan, dan kehancuran. Nubuatan Mesianik akhir zaman. Lihatlah, bumi akan dihancurkan karena semua perbuatan-perbuatan mereka, dan tidak akan ada benih anggur, dan tidak ada minyak, karena perbuatan-perbuatan mereka semua durhaka. Dan mereka semua akan binasa bersama-sama, binatang-binatang dan ternak dan burung-burung, dan semua ikan-ikan di laut, karena anak manusia. Dan mereka akan bertikai satu dengan yang lainnya, yang muda dengan yang tua, dan yang tua dengan yang muda, yang miskin dengan yang kaya, yang rendah dengan yang besar, dan pengemis dengan penguasa, karena hukum dan perjanjian, karena mereka telah melupakan perintah dan perjanjian dan perayaan-perayaan dan bulan-bulan dan sabat-sabat dan yobel-yobel dan seluruh ketetapan-ketetapan. Dan mereka akan berdiri dengan panah-panah dan pedang-pedang, dan berperang untuk membelokkan mereka kembali ke jalan. Tetapi mereka tidak akan kembali hingga banyak darah telah tertumpah ke atas bumi, satu oleh yang lainnya. Dan mereka yang meloloskan diri tidak akan kembali dari kejahatan mereka kepada jalan kebenaran, tetapi mereka semua akan meninggikan diri mereka sendiri untuk tipu daya dan kekayaan, supaya mereka masing-masing dapat mengambil semua yang menjadi milik sesamanya, dan mereka akan mencari nama besar, tetapi tidak dalam kebenaran dan tidak dalam keadilan. Dan mereka akan mencemarkan ruang maha kudus dengan kenajisan mereka dan kerusakan kecemaran mereka. Dan suatu penghukuman besar akan menimpa perbuatan-perbuatan generasi ini dari Yahwe, dan Dia akan memberikan mereka kepada pedang, dan kepada penghakiman, dan kepada penawanan,
untuk dijarah dan dimangsa. Dan dia akan bangkit melawan mereka, para pendosa dari Goyim yang tidak punya belas kasihan maupun kasih sayang, dan yang tidak menghormati siapapun baik tua maupun muda, atau siapapun, karena mereka lebih jahat dan kuat untuk melakukan kejahatan dibandingkan semua anak-anak manusia. Dan mereka akan menggunakan kekerasan melawan Israel dan pelanggaran terhadap Yakub, dan banyak darah akan ditumpahkan ke atas bumi, dan tidak ada yang mengumpulkan dan tidak ada yang menguburkan. Pada hari-hari itu mereka akan berteriak keras-keras dan berseru dan berdoa supaya mereka diselamatkan dari tangan para pendosa, Goyim. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Dan kepala anak-anak akan menjadi putih dengan rambut uban, dan anak berumur 3 minggu akan kelihatan tua seperti orang berumur 100 tahun. Dan perawakan mereka akan dihancurkan oleh kesusahan dan penindasan. Pembaharuan pengajaran Torah diikuti pembaharuan manusia. Kerajaan mesianik dan berkat orang benar. Lihat Yesaya pasal 65 ayat 17. Dan dalam hari-hari itu, anak-anak akan mulai belajar hukum-hukum dan mencari perintah-perintah dan kembali kepada jalan kebenaran. Dan hari-hari akan mulai bertumbuh banyak dan bertambah di antara anak-anak manusia hingga hari-hari mereka mendekati 1000 tahun. Dan bertambah banyak jumlah tahun-tahunnya dibandingkan sebelumnya jumlah hari-harinya. Dan tidak akan ada orang tua maupun seseorang yang tidak puas dengan hari-harinya, karena semua akan menjadi seperti anak-anak dan pemuda-pemuda, dan seluruh hari-hari mereka akan genap dan hidup dalam salom dan dalam sukacita. Dan tidak akan ada setan atau iblis penghancur manapun, karena seluruh hari-hari mereka akan menjadi hari-hari berkat dan kesembuhan. Dan pada waktu itu Yahweh akan menyembuhkan hamba-hambanya, dan mereka akan bangkit dan melihat salom yang besar, dan mengusir musuh-musuh mereka. Dan orang benar akan melihatnya dan mengucap syukur, dan bersukacita dengan sukacita untuk seterusnya dan selamanya. Dan akan melihat seluruh penghakiman mereka, dan seluruh kutuk-kutuk mereka atas musuh-musuh mereka. Dan tulang-tulang mereka akan beristirahat di bumi, dan roh-roh mereka akan memiliki banyak sukacita, dan mereka akan tahu bahwa Yahweh lah yang melaksanakan penghakiman dan menunjukkan belas kasihan kepada beratus-ratus dan beribu-ribu, dan kepada semua yang mengasihi Dia. Dan engkau Moses, tuliskanlah perkataan-perkataan ini, karena demikianlah ini ditulis, dan mereka mencatatnya pada loh-loh surgawi sebagai kesaksian untuk generasi-generasi selamanya. Pasal 24. Ishak di sumur penglihatan, Esau menjual hak kesulungannya. Lihat Kejadian pasal 25 ayat 11 dan pasal 29 sampai 34. Dan terjadilah sesudah kematian Abraham, Yahweh memberkati Ishak putranya. Dan dia bangkit dari Hebron
dan pergi dan tinggal di sumur penglihatan dalam tahun pertama dari minggu ketiga dari Yobel ini 7 tahun. Dan dalam tahun pertama dari minggu keempat, suatu kelaparan mulai terjadi di negeri itu. Selain dari kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Dan Yakob memasak sup kacang-kacangan, dan Esau datang dari padang dengan lapar. Dan dia berkata kepada Yakob saudaranya, "Berikan kepadaku sup kental merah ini." Dan Yakob berkata kepadanya, "Jualah kepadaku hak kesulunganmu, dan aku akan memberikan kepadamu roti, juga sebagian dari sup kacang-kacangan ini." Dan Esau berkata dalam hatinya, "Aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan ini?" Dan dia berkata kepada Yakob, "Aku berikan itu kepadamu." Dan Yakob menjawab, "Bersumpahlah kepadaku hari ini." Dan dia bersumpah kepadanya. Maka Yakob memberikan kepada saudaranya Esau roti dan sup kental, dan dia makan sampai dia menjadi kenyang. Esau memandang rendah hak kesulungannya, karena hal inilah nama Esau disebut Edom. Karena sup kental merah yang diberikan Yakob kepadanya sebagai ganti hak kesulungannya, dan Yakob menjadi yang lebih tua, dan Esau diturunkan dari kehormatannya. Pengembaraan Yishak di Gerar dan hubungannya dengan Abimelek. Lihat Kejadian pasal 26. Dan kelaparan merajalela atas negeri itu, dan Yishak berangkat untuk turun ke Mesir dalam tahun kedua dari minggu ini, dan pergi kepada Raja Pelistim ke Gerar kepada Abimelek. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Janganlah turun ke Mesir, tinggallah di negeri yang aku katakan kepadamu, dan mengembaralah ke negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkati engkau. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini, dan aku akan menegakkan sumpahku yang aku sumpahkan kepada Abraham ayahmu, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan dalam keturunanmu, seluruh bangsa-bangsa di bumi akan diberkati, karena ayahmu mentaati suaraku, dan memelihara pesanku, dan perintah-perintahku, dan hukum-hukumku, dan ketetapan-ketetapanku, dan perjanjianku. Dan sekarang taatilah suaraku, dan tinggallah di negeri ini." Dan dia tinggal di Gerar selama 3 minggu dari tahun-tahun. Dan Abimelek memerintahkan mengenai dia, dan mengenai semua yang menjadi milik kepunyaannya, katanya, "Setiap orang yang menjamah dia, atau apapun miliknya, pasti akan mati." Dan Yishak bertambah kuat di antara orang Filistim. Dia mendapatkan banyak harta benda, lembu sapi dan kawanan domba, dan unta-unta, dan keledai-keledai dan isi rumah tangga yang besar. Dan dia menabur di negeri Filistim, dan membawa pulang 100 kali lipat. Yishak menjadi umat sangat besar, dan orang Filistim iri hati kepadanya.
Sekarang semua sumur-sumur yang digali hamba-hamba Abraham selama masa hidup Abraham, orang-orang Filistim sudah menutupnya sesudah kematian Abraham dan menimbuninya dengan tanah. Dan Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami, karena engkau jauh lebih kuat dari kami." Maka Ishak pergi dari sana dalam tahun pertama dari minggu ketujuh dan mengembara di lembah-lembah Gerar. Dan mereka menggali kembali sumur-sumur air yang hamba-hamba Abraham ayahnya telah gali, dan yang orang-orang Filistim tutup sesudah kematian Abraham ayahnya. Dia menyebut nama-nama mereka seperti Abraham ayahnya telah menamai mereka. Dan hamba-hamba Ishak menggali sebuah sumur di lembah dan menemukan air kehidupan. Maka gembala-gembala Gerar bertikai dengan gembala-gembala Ishak, katanya, "Air ini milik kami." Dan Ishak menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah melawan kami. Dan mereka menggali sumur kedua, dan mereka bertikai karena itu juga. Maka dia menyebut namanya Sitnah. Dan dia bangkit dari sana, dan mereka menggali sumur lain, dan tentang sumur ini mereka tidak bertikai. Dan dia menyebut namanya Rehobot. Dan Ishak berkata, "Sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan kepada kita, dan kita telah bertambah-tambah di negeri ini." Dan dia pergi dari sana ke Beerseba dalam tahun pertama dari minggu pertama, dalam Yobel ke-44. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya malam itu, pada bulan baru dari bulan pertama, dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim Abraham ayahmu. Jangan takut, karena aku menyertai engkau, dan akan memberkati engkau, dan akan melipat gandakan keturunanmu seperti pasir di bumi, demi Abraham hambaku." Dan dia mendirikan sebuah mezbah di sana, yang telah dibangun pertama kali oleh Abraham ayahnya. Dan dia memanggil nama Yahweh, dan dia mempersembahkan kurban kepada Elohim Abraham ayahnya. Dan mereka menggali sebuah sumur, dan mereka menemukan air kehidupan. Dan hamba-hamba Ishak menggali sumur lainnya, tetapi tidak menemukan air. Maka mereka pergi dan memberitahu Ishak bahwa mereka tidak menemukan air. Dan Ishak berkata, "Aku telah bersumpah pada hari ini kepada orang-orang Filistim, dan hal ini telah diumumkan kepada kita." Dan dia menyebut nama tempat ini Beerseba, karena di sana dia telah bersumpah kepada Abimelek dan Asusat, temannya, dan Pisol, panglima pasukannya. Dan Ishak mengerti pada hari itu bahwa di bawah paksaan dia telah bersumpah kepada mereka untuk berdamai dengan mereka. Ishak mengutuk Filistim. Dan Ishak pada hari itu mengutuk orang Filistim dan berkata, "Terkutuklah kiranya orang Filistim sampai kepada hari murka dan kegeraman dari tengah-tengah segala bangsa-bangsa. Kiranya Elohim menjadikan mereka ejekan dan kutuk dan sasaran murka dan geram di dalam tangan-tangan para pendosa Goyim dan di dalam tangan-tangan orang Kitim. Dan siapapun yang meloloskan diri dari pedang musuh dan orang Kitim, kiranya bangsa yang benar memusnahkannya dalam penghakiman di bawah surga. Karena mereka akan menjadi musuh
dan seteruh anak-anakku sepanjang generasi-generasi mereka di atas bumi. Dan tidak ada sisa-sisa yang akan ditinggalkan bagi mereka, maupun seseorang yang akan diselamatkan pada hari murka penghakiman. Karena kehancuran dan kemusnahan dan pengusiran dari bumi dipersiapkan bagi seluruh keturunan orang Filistim. Dan tidak akan ada lagi yang tersisa dari orang-orang Kaftorim ini, baik nama maupun keturunan di muka bumi. Karena meskipun dia naik ke surga, dari sana dia akan diturunkan. Dan meskipun dia membuat dirinya sendiri kuat di bumi, dari sana dia akan diseret keluar. Dan meskipun dia menyembunyikan dirinya di antara bangsa-bangsa, bahkan dari sana dia akan dimusnahkan. Dan meskipun dia turun ke dalam Seol, di sana juga penghukumannya akan berat, dan di sana juga dia tidak akan dapat mendapatkan salom. Dan jika dia pergi ke dalam penawanan, oleh tangan-tangan mereka yang memburu nyawanya akan mereka bunuh dia di jalan. Dan baik nama maupun keturunan tidak akan tersisa baginya di atas seluruh bumi, karena ke dalam kutukan kekal dia akan pergi. Dan demikianlah itu tertulis dan diukirkan mengenai dia pada loh-loh surgawi, untuk dilakukan padanya pada hari penghakiman, supaya dia dapat dimusnahkan dari bumi. Pasal 25. Ribka menasihati Yakub untuk tidak menikahi perempuan Kanaan. Berkat Ribka. Lihat Kejadian pasal 28 ayat 1-4. Dan dalam tahun kedua dari minggu ini, dalam Yobel ini, Ribka memanggil Yakub putranya dan berbicara kepadanya, katanya, "Anakku, jangan engkau mengambil istri dari anak-anak perempuan Kanaan seperti Esau saudaramu, yang mengambil bagi dirinya 2 orang istri dari anak-anak Kanaan. Dan mereka memahitkan jiwaku dengan semua perbuatan-perbuatan kenajisan mereka. Karena semua perbuatan-perbuatan mereka adalah percabulan dan hawa nafsu, dan tidak ada kebenaran bersama mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Dan aku, anakku, sangat mengasihi engkau, dan hatiku dan kasih sayangku memberkati engkau setiap saat, baik siang hari maupun waktu jaga malam. Dan sekarang anakku, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah kehendak ibumu, dan jangan engkau mengambil seorang istri dari anak-anak perempuan negeri ini, tapi hanya dari rumah ayahmu dan dari sanak saudara ayahku. Engkau harus mengambil bagimu seorang istri dari rumah ayahku, dan El Elyon akan memberkati engkau, dan anak-anakmu akan menjadi generasi yang benar dan keturunan yang kudus." Dan kemudian berbicaralah Yakub kepada Ribka ibunya, dan berkata kepadanya, "Lihatlah ibu, aku berumur 9 minggu dari tahun-tahun, dan aku belum pernah mengenal ataupun menjamah perempuan manapun. Tidak juga aku bertunangan dengan siapapun, ataupun pernah berpikir untuk mengambil bagiku seorang istri dari anak-anak Kanaan. Karena aku ingat, ibu, perkataan-perkataan Abraham ayah kita,
karena Dia memerintahkan aku untuk tidak mengambil seorang istri dari anak-anak Kanaan, tapi untuk mengambil bagiku seorang istri dari keturunan rumah ayahku dan dari sanak saudaraku. Aku telah mendengar sebelumnya bahwa anak-anak perempuan telah dilahirkan bagi Laban saudaramu, dan aku telah menetapkan hatiku atas mereka untuk mengambil seorang istri dari antara mereka. Dan karena hal ini, aku telah menjaga diriku sendiri dalam rohku dari berdosa ataupun menjadi rusak dalam semua jalan-jalanku di sepanjang umur hidupku. Karena terhadap hawa nafsu dan percabulan, Abraham ayahku memberikan kepadaku banyak perintah-perintah. Dan meskipun semua yang telah Dia perintahkan kepadaku, selama 22 tahun ini saudaraku telah memaksa aku dan sering berbicara kepadaku dan berkata, "Saudaraku, ambillah sebagai istri saudari dari kedua istriku." Tapi aku menolak melakukan seperti yang telah Dia berbuat. Aku bersumpah di hadapanmu, Ibu, bahwa seumur hidupku aku tidak akan mengambil bagiku seorang istri dari anak-anak perempuan keturunan Kanaan. Dan aku tidak akan berbuat jahat seperti yang telah diperbuat saudaraku. Jangan takut, Ibu. Yakinlah bahwa aku akan melakukan kehendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran, dan tidak akan merusakkan jalan-jalanku untuk selamanya. Dan karena itu, Dia mengangkat wajahnya ke surga dan merentangkan jari-jari tangannya dan membuka mulutnya dan memberkati El Elyon yang telah menciptakan surga dan bumi, dan Dia memberikan kepadanya ucapan syukur dan puji-pujian. Dan Dia berkata, "Diberkatilah Yahweh Elohim, dan kiranya nama kudusnya diberkati untuk seterusnya dan selamanya, yang telah memberikan kepadaku Yakob sebagai seorang putra yang murni dan keturunan yang kudus. Karena dia adalah milikmu, dan milikmulah keturunannya senantiasa, dan sepanjang seluruh generasi-generasi untuk seterusnya. Berkatilah dia ya Yahweh, dan taruhlah dalam mulutku berkat kebenaran, supaya aku dapat memberkati dia." Dan pada saat itu, ketika roh kebenaran turun ke dalam mulutnya, Dia meletakkan kedua tangannya ke atas kepala Yakob dan berkata, "Diberkatilah engkau, Yahweh kebenaran dan Elohim segala zaman, dan kiranya Dia memberkati engkau di atas seluruh generasi-generasi manusia. Kiranya Dia memberikan engkau, anakku, jalan kebenaran dan menyatakan kebenaran kepada keturunanmu. Dan kiranya Dia membuat anak-anakmu banyak semasa hidupnya, dan kiranya mereka bangkit menurut jumlah bulan-bulan dari tahun. Dan kiranya anak-anak mereka menjadi banyak dan besar di atas bintang-bintang di langit, dan jumlah mereka lebih banyak dari pasir di laut. Dan kiranya Dia memberikan kepada mereka negeri yang baik ini, seperti Dia berfirman Dia akan memberikannya kepada Abraham dan kepada keturunannya sesudah Dia senantiasa. Dan kiranya mereka memeliharanya sebagai warisan untuk selamanya. Dan kiranya aku melihat dilahirkan bagimu putraku, anak-anak yang diberkati semasa hidupku, dan menjadi keturunan yang diberkati, dan kuduslah kiranya seluruh keturunanmu. Dan seperti engkau telah menyegarkan roh ibumu semasa hidupnya, rahimnya yang melahirkan engkau memberkati engkau demikian,
kasih sayangku dan buah dadaku memberkati Engkau, dan mulutku dan lidahku memuji-muji Engkau dengan limpah. Bertambah-tambahlah dan terseraklah ke atas seluruh bumi, dan kiranya keturunanmu sempurna dalam sukacita surgawi dan bumi untuk selamanya. Dan kiranya keturunanmu bersukacita, dan pada hari besar Salom kiranya itu mendapatkan Salom. Dan kiranya namamu dan keturunanmu bertahan hingga segala zaman. Dan kiranya El Elyon menjadi Elohim mereka. Dan kiranya Elohim kebenaran tinggal bersama mereka. Dan oleh mereka, kiranya tempat kudusnya dibangun hingga segala zaman. Diberkatilah Dia yang memberkati engkau, dan semua makhluk yang mengutuk engkau dengan licik, kiranya mereka terkutuk. Dan Dia menciumnya dan berkata kepadanya, kiranya Yahweh seluruh dunia mengasihi engkau, seperti hati ibumu, dan kasih sayangnya bersukacita dalam engkau, dan memberkati engkau. Dan Dia selesai memberkati.